Hai anak-anakku kelas 10, hari ini kalian sehat bukan? Baiklah, hari ini kita akan belajar PPKN untuk bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Anak-anak, untuk materi bab 4, kita sudah belajar minggu yang lalu desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar untuk submateri yang kedua, yaitu tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Anak-anak, untuk materi kedudukan dan peran pemerintah pusat, kita akan mulai pada hari ini dengan membahas tentang penyelenggara pemerintahan pusat. Penyelenggara pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan digunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anak-anak, pemerintah pusat dalam melaksanakan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama disebut dengan fungsi layanan atau servicing function. Fungsi pelayanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan dengan kualitas yang sama. Dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, dan diberi kesempatan serta kepercayaan. Yang kedua disebut dengan fungsi pengaturan atau regulation function. Fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada pemerintah sendiri. Artinya, dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Sementara itu, ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki oleh pemerintah. Yang pertama yaitu menyediakan infrastruktur ekonomi. Pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan terhadap hak milik, hak cipta, hak paten, dan sebagainya. Berikutnya yang kedua, pemerintah harus menyediakan barang dan jasa kolektif. Fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public goods yang tersedia bagi umum. Ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. Nah, yang ketiga yaitu fungsi menjembatani konflik dalam masyarakat. Fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas di masyarakat. Sedangkan yang keempat adalah menjaga kompetisi. Di sini peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetisi yang sehat. Tanpa pengawasan pemerintah akan berakibat kompetisi dalam perdagangan tidak terkontrol dan dapat merusak kompetisi tersebut. Yang kelima yaitu pemerintah menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus. Sedangkan yang keenam yaitu menjaga stabilitas ekonomi.
Nah, melalui fungsi ini, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Nah, anak-anak, untuk yang ketiga disebut dengan fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, fiskal nasional, agama, serta norma. Nah, anak-anak, selain kewenangan tersebut tadi, pemerintah pusat memiliki kewenangan-kewenangan yang lain. Di antaranya, kewenangan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, kewenangan perimbangan keuangan, kewenangan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, kewenangan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, kewenangan pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategi, serta kewenangan konservasi dan standarisasi nasional. Kalian perhatikan gambar tersebut, anak-anak. Ada beberapa tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum tentunya. Tujuan umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, untuk memperhatikan pemerataan dan keadilan. Yang ketiga, untuk menciptakan demokratisasi. Yang keempat, untuk menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. Yang kelima, untuk memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Nah, anak-anak, untuk tujuan khususnya yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang kedua, menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. Yang ketiga, menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. Yang keempat, menjamin pengadaan teknologi keras dan teknologi lunak yang sangat langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan lain sebagainya. Anak-anak, untuk membuka ruang kebebasan bagi masyarakat baik pada tingkat nasional maupun tingkat lokal juga merupakan tujuan khusus dari pemerintah pusat. Berikutnya, menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. Berikutnya, memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Anak-anak, untuk refleksi kita materi hari ini adalah setelah kalian mempelajari harmonisasi pemerintah pusat dan daerah, kalian semakin memahami bahwa sikap positif warga negara terhadap penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan sangat diperlukan.
Sikap positif dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Anak-anak, untuk kesimpulan pada pertemuan dan materi kita hari ini adalah yang pertama, penyelenggara pemerintah pusat dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah Presiden, dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri Negara. 2. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, untuk tugas mandiri kalian pada materi hari ini adalah jawablah pertanyaan berikut ini. Jelaskan tentang makna, kedudukan, dan peran pemerintah pusat. Baiklah anak-anak, kita akhiri belajar kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang baru. Tetap semangat belajar. Terima kasih.